Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Putri Utami, NIM 220404501069, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi, bagaimana manusia bertuhan, bagaimana agama menjamin kebahagiaan, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil, dan bagaimana membangun paradigma Qurani. Simak terus videonya ya teman-teman. Materi yang pertama yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Menelusuri konsep dan cara pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Jika kita menelusuri sejarah perguruan tinggi di Indonesia, kita dapat meringkas adanya dua pandangan kontradiktif dari para tokoh pendidikan tentang PAI di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan, PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara dalam hal ini perguruan tinggi wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan, PAI tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Menanyakan alasan mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Pro kontra tentang perlu atau tidak perlunya PAI diajarkan di perguruan tinggi mungkin hingga sekarang masih terjadi. Pertanyaan utama yang perlu diajukan, apa alasan PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi? Dan bagi orang-orang yang tidak setuju pertanyaan yang diajukan, apa alasan PAI tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi? Menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi, dan model pendekatan atau metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Yang pertama, menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya PAI diajarkan di perguruan tinggi. Menggali sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Secara ringkas, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai PAI di perguruan tinggi. Di luar perbedaan pandangan tersebut, terdapat pertanyaan. Secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, makhluk bertuhan. Ataukah ateis, tidak bertuhan? Realitasnya, ada manusia yang teis dan ada juga manusia yang ateis. Artinya, secara konseptual, ada manusia yang teis, ateis, dan setengah teis ateis. Realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok yang lain. Kelompok teis mengajarkan dan mengajak agar manusia menyembah dan mentaati Tuhan. Sedangkan kelompok ateis mengajak agar manusia tidak bertuhan atau meninggalkan Tuhan. Implikasinya, kelompok teis berusaha menyelenggarakan pendidikan agama, sementara kelompok ateis menolak bahkan menghalang-halangi penyelenggaraan pendidikan agama. Adapun kelompok setengah teis ateis biasanya tidak peduli dengan agama atau mengikuti secara pasif kelompok pemenang. Menggali sumber sosial tentang perlunya budaya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Masyarakat Muslim umumnya menghendaki perguruan tinggi di Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius. Masyarakat tidak mengharapkan perguruan tinggi sebagai menara gading yang jauh dari kehidupan masyarakat. Budaya beragama dalam masyarakat harus merembes juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti pendidikan agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. Menggali sumber historis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Masing-masing model pendidikan ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan model pesantren adalah kaya dalam pengembangan keberagaman dan moralitas, tetapi lemah dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Sebaliknya,
model sekolah unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi, tetapi lemah dalam pengembangan keberagaman dan moralitas. Menggali sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Eksistensi mata kuliah PAI di perguruan tinggi dan mata pelajaran PAI di sekolah memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Landasan filosofis PAI berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, menggali model pendekatan atau metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Sebelum menggali sumber metodologis, kita perlu menggali terlebih dahulu makna Islam. Secara lugawi atau etimologis, kata Islam berasal dari 3 akar kata, yakni aslama, artinya berserah diri atau tunduk patuh. Salam, artinya damai atau kedamaian. Dan salamah, artinya selamat atau keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Membangun argumen tentang perlunya dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia, yakni meningkatkan martabat manusia ke arah manusia ideal yang dikehendaki. Kepribadian utuh merupakan model manusia ideal yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia. Adapun manusia ideal yang dikehendaki oleh Islam adalah insan kamil atau manusia sempurna, yakni manusia yang berkembang jasmani, hati nurani, roh, dan sir rasanya sesuai kehendak Tuhan. Mendeskripsikan tentang perlunya dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Mata kuliah PAI di perguruan tinggi wajib diajarkan sebagai mata kuliah mandiri, diajarkan oleh dosen yang seagama dengan mahasiswa, dan diajarkan oleh dosen yang memenuhi syarat kompetensi sebagai dosen PAI yang profesional. Materi yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Menelusuri konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Doi mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita, suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan, atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Menanyakan alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Pengalaman bertuhan, spiritual adalah pengalaman yang unik dan autentik. Setiap orang memiliki pengalaman yang khas dalam hal merasakan kehadiran Tuhan.
pengalaman bertuhan dapat menjadi bagian yang sangat erat dan mempengaruhi kepribadian seseorang. Meskipun demikian, dalam kehidupan modern saat ini, orientasi kehidupan yang lebih menekankan aspek fisik material telah menjadikan aspek keberagaman dan spiritualitas terpojok ke wilayah pinggiran. Modernisasi di segala bidang sebagai akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi melahirkan sikap hidup yang materialistis, hedonis, konsumtif, mekanis, dan individualistis. Akibatnya, manusia modern banyak kehilangan kehangatan spiritual, ketenangan, dan kedamaian. Menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Adanya keterbukaan pada yang adikodrati adalah fitrah manusia sejak dia lahir ke dunia, fitrah mukhallaqah. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib, karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah, jiwa halus yang ditempatkan Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan semacam SIM card ketuhanan yang dengannya manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati, al-haqiqah. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Konsep tentang kebertuhanan sebagai bentuk ekspresi kolektif suatu komunitas beragama merupakan wilayah pembahasan sosiologi agama. Sosiologi agama merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama. Objek dari penelitian sosiologi agama adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan seperti kelompok Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lain. Sosiologi agama memang tidak mempelajari ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dari agama-agama itu, tetapi hanya mempelajari fenomena-fenomena yang muncul dari masyarakat yang beragama tersebut. Namun demikian, ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dapat dipandang sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi fenomena-fenomena yang muncul tersebut. Bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis? Pembahasan tentang cara manusia bertuhan melalui rasio akan menjadi fokus utama pokok pembahasan ini. Banyak argumen yang diajukan oleh para filsuf Islam sebagai kaum pemikir atau rasionalis untuk menjelaskan hakikat Tuhan dan cara bertuhan yang benar. Menurut Mulyadi Kartanegara, paling tidak terdapat 3 argumen filsafat untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu dalil al-budots, dalil al-imkan, dan dalil al-inayah. Argumen pertama diperkenalkan oleh Al-Kindi, yang kedua oleh Ibnu Sina, dan yang ketiga oleh Ibnu Rushd. Konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum, seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, maupun pernyataan khusus, seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri kepada nabi-nabi,
bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Mengingat Tuhan adalah zat yang maha transenden dan gaib, gaibul guyub, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi tajalliyat Tuhan. Dari interaksi antara tajalliyat Tuhan dan respon manusia, lahirlah keyakinan tentang Tuhan. Tajalliyat Tuhan adalah manifestasi-manifestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Dengan demikian, keyakinan adalah persepsi kognitif manusia terhadap penampakan atau tajalliyat darinya. Dengan kata lain, meyakini atau mempercayai Tuhan artinya pengikatan dan pembatasan terhadap wujud mutlak Tuhan yang gaib dan transenden yang dilakukan oleh subjek manusia melalui kreasi akalnya menjadi sebuah ide, gagasan, dan konsep tentang Tuhan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Setelah kita membaca subpokok bahasan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa agar manusia dapat membangun kehidupan yang damai, aman, penuh kasih dan sejahtera, maka dibutuhkan pemaknaan tentang kesejatian, hidup dan kehidupan yang lebih holistik, komprehensif, dan empatik. Ketiga hal itu tidak akan mungkin dicapai kecuali oleh mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual. Karena kesadaran ini merupakan visi ilahi yang dikaruniakan kepada orang-orang pilihannya. Materi yang ketiga yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis. Meminjam term Prof. Udin Winataputra, fitrah adalah lahir dengan membawa iman. Berbeda dengan konsep teologi Islam, teologi tertentu berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa setiap manusia lahir telah membawa dosa, yakni dosa warisan. Di dunia, menurut teologi ini, manusia dibebani tugas, yaitu harus membebaskan diri dari dosa itu. Adapun dalam teologi Islam, dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara teologis, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Sebaliknya, jika ia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Banyak buku membicarakan atau mengulas kisah manusia mencari Tuhan. Umpamanya, buku yang ditulis oleh Ibnu Tufail. Buku ini menguraikan bahwa kebenaran bisa ditemukan manakala ada keserasian antara akal manusia dan wahyu. Dengan akalnya, manusia mencari Tuhan dan bisa sampai kepada Tuhan. Namun, penemuannya itu perlu konfirmasi dari Tuhan melalui wahyu, agar ia dapat menemukan yang hakiki dan akhirnya ia bisa berterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat yang diperolehnya. Terutama, nikmat bisa menemukan Tuhan dengan akalnya itu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Membangun argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Sebagaimana telah diketahui bahwa misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya rasul-rasul yang sebelum beliau, adalah mengajak manusia kepada Allah. La ilaha illallah, itulah landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah dan oleh semua para nabi dan rasul. Makna kalimat tersebut adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah, tidak ada yang berhak dimintai tolong bantuan kecuali Allah, tidak ada yang harus dituju kecuali Allah, tidak ada yang harus ditakuti kecuali Allah, tidak ada yang harus diminta ridhonya kecuali Allah. Mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Mengapa jiwa tauhid penting? Sebab jiwa tauhid adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Sungguh jiwa tauhid penting. Allah sebagai Rabb telah menanamkan jiwa tauhid ini kepada seluruh manusia semenjak mereka berada di alam arwah. Supaya jiwa tauhid berkembang, maka mengutus para rasul dengan tugas utamanya, yaitu menyirami jiwa tauhid agar tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan buah yang lebat, yaitu amal soleh. Materi yang keempat yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil, manusia sempurna. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya, mereka menyaksikan Tuhan, menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian. Artinya, mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 14 yang berbunyi, Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Mari kita telusuri konsep iman, Islam, ihsan, dan insan kamil itu. Anda tentu mempunyai konsep atau persepsi tentang term-term ini. Dalam perkuliahan PAI, hampir semua mahasiswa berpendapat bahwa iman adalah percaya. Jadi, seseorang dapat disebut beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat-malaikatnya, percaya akan adanya kitab-kitabnya, percaya akan adanya rasul-rasulnya, percaya akan adanya hari akhir, dan percaya kepada takdir baik dan buruk. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Yang pertama,
menggali sumber historis dan filosofis iman, Islam dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada periode berikutnya, para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islam untuk memahami ketiga unsur tersebut. Yang kedua, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep insan kamil. Istilah insan kamil, manusia sempurna, pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi abad ke-14. Ia menyebutkan ada 2 jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi, kata Ibnu Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia ini, ada manusia yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Yang pertama, karakteristik insan kamil. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabi menyebutkan adanya 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Pandangan Arabi ini mungkin didasarkan atas Al-Quran yang memang memvonis manusia sebagai makhluk yang rendah dan negatif, yakni memusuhi Rasul, penentang agama yang paling keras, zalim dan bodoh, tidak tahu agama yang benar, kikir dan melupakan Tuhan, tidak menjalankan agama sebagaimana petunjuk Allah dan Rasul-Nya, melainkan lebih memperturutkan hawa nafsunya, suka berkeluh kesah dan banyak berdoa, ingin segera dihilangkan kesusahannya. Padahal manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk dan struktur yang sebaik-baiknya, mempunyai potensi bertuhan dan taat beragama. Tetapi faktor nafsu dan dunia menggelincirkannya ke tempat yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan binatang ternak sekalipun. Yang kedua, metode pencapaian insan kamil dalam perspektif tasawuf. Jalan untuk membentuk insan kamil haruslah mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi yang lurus, bukan kaum sufi yang menyimpang. Syarat pertama haruslah beriman secara benar dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil. Misal, mengerjakan ibadah sholat secara syariat dan hakikat. Kewajiban syariatnya adalah melakukan gerakan disertai bacaan sholat secara serasi mulai takbiratul ihram hingga salam. Adapun kewajiban hakikatnya, ketika menjalankan syariat itu, keadaan hatinya hanya mengingat Allah. Cara konkretnya, memulai sholat jika Tuhan yang akan disembah itu sudah dapat dihadirkan dalam hati, sehingga ia menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Berniat sholat karena Allah, artinya ibadah sholat yang didirikannya itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah tanpa ada pamrih dunia, ingin disebut orang beragama, ingin mendapat pujian atau ada niat-niat mencari dunia, dan tidak pula ada pamrih akhirat. Selalu menjalankan sholat dan keadaan hati hanya mengingat Allah, dan sholat yang telah didirikannya itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Insan kamil, manusia sempurna, merupakan tipe manusia ideal yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal ini disebabkan jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia itu meminjam istilah Ibnu Arabi, hanyalah monster bertubuh manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemanusiaannya yang rendah, lalu berjalan menapaki tangga demi tangga menuju Tuhan, sehingga mencapai tangga nafsu tertinggi. Tangga-tangga yang dimaksud adalah 7 tangga sekaligus 7 macam nafsu manusia, yakni amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, rodiyah,
mardiyah, dan kamilah. Materi yang kelima atau materi yang terakhir yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, jeladan, arketip, dan jedar. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Qur'an. Menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Qur'an bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Qur'an adalah sumber ajaran teologi hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Qur'an. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam, suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Qur'an termasuk sikap tidak terpuji. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam, Anda dapat mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Qur'an dalam mewujudkan kemajuan itu. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Ideologi politik, sosial budaya ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban, dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia ketika Islam datang. Kekuasaan politik semakin luas, yang implikasinya kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka, tambah subur, dan tentu lebih merata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, kiamat. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Coba Anda gali kembali dan pahami pendapat yang pernah disampaikan oleh Shakib Arslan dalam bukunya Limadza ta'akhiral muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Artinya, mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Islam maju? Penulis buku itu menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya.
Sejalan dengan pemikiran Arslan tersebut, para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran dimaksud adalah ajaran murni al-Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Lebih rinci, Nurcholish Madjid 2008 menyatakan bahwa tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. Tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi, kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat. Pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, termasuk kebebasan yang luas, kesempatan-kesempatan untuk pengembangan diri, dan penghormatan kepada kepribadian individu. Tidak mudah terkena komunisme dan totalitarianisme lainnya karena alasan-alasan tersebut. Nah, itulah tadi video penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.